Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir. Ini serius, ini aku baru tahu, geng. Wah. Saudara Hafiz Nonton berkali-kali ini tetap buat apa ya, rasa sembah nih, geng. Tuh. Mak, ibu jangan lupa ya. Sampai dibawa ke panggung, geng ya. Aduh, ini rasa syukur yang tidak terhingga, geng ya. Dan jangan lupa emak ini, emak ya, sosok emak, sosok ibu, sosok mama ini yang selalu memperjuangkan kita, geng. Sebuah video perayaan kelulusan di SMKN 1 Tejakula, Buleleng, Bali viral di media sosial. Sebentar, ini sekolah menengah. Waduh. Aduh. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wah, lonjong salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Sebenarnya kalau beberapa hari lalu itu saya sudah pernah mereaction ya budaya kelulusan SPM pelajar Indonesia dan juga Malaysia. Dan ternyata, geng, ketika saya membuka YouTube ya, channel Ria Oktorina juga membahas hal yang sama, geng. Waduh, ini sepertinya lebih up to date lagi nih videonya nih, geng ya. Budaya kelulusan sekolah Malaysia jauh beda dengan Indonesia. Alamak. Ini ada gambar. Ya, itulah. Astagfirullah. Oke lah, geng, kita akan coba untuk melihat bersama-sama seperti apa sebenarnya bedanya ya budaya kelulusan Indonesia dan juga Malaysia. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Mungkin cara untuk mengapresiasi, mengekspresikan itu mungkin ya agak-agak dikurangi ya, hal-hal yang sifatnya ya kan, lebih bersyukur, geng ya, karena sudah lulus, geng ya, begitu. Oke lagi, kita akan coba untuk melihat sama-sama, geng, seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, geng ya, jangan lupa sholat dulu. Oke, kita akan coba untuk lihat sama-sama seperti apa sebenarnya ya budaya kelulusan ya SPM, baik itu pelajar Malaysia dan juga Indonesia, geng ya. Oke, subscribe jangan lupa. Saya Ria Oktorina, dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, merayakan momen penting dalam hidup pelajar, yaitu acara kelulusan sekolah. Sebuah momen yang seharusnya penuh makna. Namun sayangnya, kini justru ramai diperbincangkan karena arah perayaannya yang makin mengkhawatirkan. Lagi heboh jadi perbincangan soal kelulusan siswa SMK di Buleleng, Bali. Mereka merayakan pesta kelulusan ala-ala konser dengan mengundang disc jockey atau DJ ke sekolah. Oke, DJ ya. Bukan di klub malam. Sebuah video perayaan kelulusan di SMKN 1 Tejakula, Buleleng, Bali viral di media sosial. Sebentar, ini sekolah menengah. Waduh. Aduh. Oke. Acara tersebut menghadirkan DJ dan nuansa party yang meriah, memicu reaksi keras dari anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna. Ia menilai kegiatan itu tidak peka terhadap kondisi Bali yang masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi. Jadi seperti apa, geng ya? Selebrasinya itu seperti party ya, mengundang ini mungkin disc jokinya ini mungkin ya. Kalau anak sekolah menengah nggak mungkin seperti ini sih ya. Maksudnya kan tidak sesegar ini gitu, geng. Apa ya saya? Maksudnya gimana ya? Itulah. Kalau anak SMA nggak mungkin wow ini, geng ya. Astagfirullah. Oke. Waduh.
Waduh. Oke. Momen kelulusan selalu ditunggu-tunggu oleh setiap siswa-siswi dan juga menjadi yang terpenting. Hal itu kerap dirayakan dengan coret-coret seragam. Menurut beberapa sumber, belum diketahui secara pasti kapan kebiasaan coret-coret seragam ini bermula. Konon hal ini sudah ada di era 90-an sejak adanya Eptanas. Konon para siswa yang merasa terbebani dengan Eptanas langsung menumpahkannya setelah ujian akhir berakhir sebagai tanda lulus dari ujian tersebut. Namun ada cerita lain yang beredar kalau aksi coret-coret ini berawal dari adanya seorang siswa pintar yang tidak lulus dan teman-temannya pun berempati. Siswa yang tidak lulus tersebut konon meminta teman-temannya agar mencoret-coret seragamnya sebagai bentuk protes. Terlepas dari mana cerita yang benar, perlu diingat, jangan jadikan momen kelulusan ini untuk menggelar aksi yang berlebihan ya sob. Iya, kalau berbicara tentang sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik sih geng. Dan untuk budaya conteng-conteng ya, uniform, coret-coret seragam sekolah itu sebenarnya sudah ada dari tahun mungkin sebelum saya lulus sekolah, geng. Itu sudah ada sebenarnya budaya-budaya conteng seperti ini. Tapi geng, alhamdulillah, ini serius, aku bercerita secara jujur lah geng ya. Jujur, dulu sempat saya mau melakukan nanti saya ketika lulus sekolah saya akan conteng-conteng seragam saya. Tetapi ketika saya sebelum melakukan hal itu geng ya, saya pikir-pikir lagi geng. Mikir-mikirnya kenapa? Satu, kok sayang banget geng ya, maksudnya baju saya conteng-conteng itu kan baju juga belinya juga pakai duit geng. Duit siapa? Duit orang tua ya kan geng. Kita juga gak akan pernah tahu geng, maksudnya kondisi orang tua kita itu ketika membeli seragam itu pakai duit hasil gaji atau mungkin duit hutang. Kita kan nggak tahu geng ya kan. Aku ngerasa sayang banget nih ketika kalau baju diconteng itu artinya sudah tidak bisa dipakai lagi geng. Ya daripada seperti itu mungkin sebaiknya boleh kita simpan atau kita kasihkan kepada yang lebih memerlukan. Jadi alhamdulillah budaya conteng tidak sama sekali yang saya lakukan ketika di masa sekolah geng ya. Aduh ya, tapi memang di luar sana memang ada beberapa mungkin pelajar-pelajar yang melakukan hal itu geng. Tapi untuk saya sendiri alhamdulillah tidak sampai diconteng-conteng, karena ya sayang geng, sayang bajunya geng ya. Diconteng-conteng berarti kan sudah tidak terpakai lagi kalau begitu kan geng. Aduh. Oke, next. Kenapa ya? Anak sekolah setiap kali selesai ujian kelulusan, bajunya selalu dicoret-coret. Dan perempuannya juga ikut-ikutan, bajunya diwarna-warni. Merah, kuning, jingga, Iran, Irak, Israel. Dari jauh kelihatannya itu kayak Timur Tengah atau berantakan. Pengen deku mendamaikan. Maksudnya kalau seragam itu Anda sudah merasa tidak bermanfaat lagi, kan bisa kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Adik kelas misalkan. Betul. Atau kalau tidak ada adik kelas teman dekat Anda, kalau sudah tidak pakai lagi ya balikin aja lah ke orang tua. Iya geng, jadi saya berpikirnya sih seperti itu. Kalau baju diconteng ya kan, terkecuali itu pun kalau saya beli sendiri, itu pun juga sayang geng. Misal kalau saya beli baju seragam sekolah sendiri ya, dengan hasil duit saya sendiri, itu pun saya sayang geng ya kan, karena itu hasil pembelian dengan duit geng ya. Diconteng-conteng seperti itu sangat disayangkan sekali geng ya. Terlebih lagi yang membelikan itu adalah orang tua sih mungkin ya sudahlah nak, nggak apa-apa diconteng-conteng, tapi kita kan nggak tahu geng dalam hati orang tua itu seperti apa. Aduh sayang banget baju beli mahal ya kan, tahu-tahu lepas lulus sekolah diconteng-conteng, dicoret-coret seperti itu kan ya. Apa geng ya, ngerasa perasaan bersalah lah pasti ya kan geng. Nggak tahu lah kalau di luar sana itu seperti apa. Oke, lanjut. Oh, ini di Malaysia nih. SPM ya, lulus. Oke. Ya, ada rasa haru. Ya. Nah. Iya. Diperiksa SPM nanti. Semoga dapat jawab terbaik. Oke, ini pasti ini ya. Cigu jangan dilupakan ketika lulus, geng. Kali minta maaf deh. Nangis gak? Nangis Nangis haru. Menangis nih.
Foto. Oke, foto. Oke. Ya ya ya. Nah ini kemarin sudah saya reaction nih, ya kan? Nervous dah. Makin nervous time ini. Dengan sukacitanya mempersilakan saudara Hafiz Nonton berkali-kali ini tetap buat apa ya, rasa sebak nih geng. Tuh, emak ibu jangan lupa ya. Sampai dibawa ke panggung geng ya. Aduh, ini rasa syukur yang tidak terhingga geng ya. Dan jangan lupa emak ya, sosok emak, sosok ibu, sosok mama ini yang selalu memperjuangkan kita geng. Ya Allah, doa orang tua geng. Oke, komedi teater bukan convocation. Muhammad Tajul Hakim bin Muhammad Sukri, Muhammad Adam Haikal bin Zul Azri. Oh, ini yang kemarin saya reaction nih. Udah saya lihat ya. Jadi ini melakukan sujud syukur geng ya. Nah, kemarin juga banyak sekali yang berkomentar ya kan. Saya kan juga sempat mengomentari video ini. Ada yang sujud syukur, ada yang enggak. Ternyata yang enggak itu terlebih untuk para wanita-wanita ya, perempuan-perempuan itu ternyata lagi berhalangan geng. Makanya tidak melakukan sujud syukur, tapi cukup hanya mungkin dalam hati alhamdulillah begitu geng ya. Barulah saya paham. Oke. Nah, oke, jadi mengungkapkan rasa syukur dengan cara sujud ya, geng. Ya, ini mantul. Ya. Jadi niat menuntut ilmu karena Allah, geng ya. Terima kasih Cikgu. Oke. Mantap. Apa ya? Dengan Ami scroll lagu Kopi Dangdut Like for Real. Oh, oke. Oh, ini ketika maju ke hadapan nih, geng. Muhammad Nabil bin Muhammad Zaf, Memori daun pisang. Muhammad Razif bin Oh, jadi aransemen ya. Oke, ini sih Akif Asmuni bin Azman. wisuda ini ya. Wisuda college. Oke, sekumpulan pelajar kisas membaca doa wehdah beramai-ramai setelah tamat pemeriksaan SPM. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Syah. Wis. Wah, ini mantap sih.
Allahu Akbar. Jadi memang belajar itu seperti jihad memang, geng ya. Ya kan, kalau seandainya pelajar itu naudzubillah mendalik ya, semisal seumpama ya kan, geng mungkin sakit di tengah dia belajar ya kan, geng, matinya syahid, geng. Betul tak? Ya Allah. Nah. Wah, mantap. Ini aku baru lihat ini, geng, yang seperti ini. Doa wehdah. Tuh kan, wahdahu. Baik murid lelaki, murid perempuan juga sama nih, geng. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir. Ini serius, ini aku baru tahu, geng. Wah. Soal saya, apakah di tempat lain seperti ini juga, ataukah ini khusus ada di College Shah Alam ya? Boleh komen kawan-kawan ya. Ini aku baru tahu ada budaya seperti ini, geng, serius. Karena di Indonesia jarang sih seperti ini, geng ya. Mungkin kalau sebelum melakukan ujian ya, mungkin istighosah lah ya kan. Tapi kalau melakukan selebrasi, geng ya, ucapan rasa syukur ya, doa weda, tamat SPM, ini aku baru lihat yang ini, geng. Wow. Wah, auto meremang nih saya nih. Masya Allah. Ya, belajar adalah jihad. Mantap ya Allah. Respect. Tuh kan, semuanya berdoa, geng. Ya, doa wehdah. Lah, ini juga nih suasana pelajar SPM di sekolah Kisah Kelang, geng. Wow. Sama, geng, ini juga begitu. La ilaha illallah. Meremang aku, yang serius. Ya, ternyata inilah bukti sumber daya manusia yang bakal memajukan sebuah negara, geng ya.
Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa ya Allah. Oke, ini majelis graduasi sekolah rendah Islam Ad-Diniyah. Oh, sekolah rendah geng ya. Oke. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوب sekolah rendah Islam Ad-Diniyah. Punya piala-piala geng. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام Luar biasa. حبيبي يا محمد. Ini aku tak pasti ini Cigo atau siapa ini geng? Boleh komen ya. YB yang berhormat ya, tak pastilah. Media sosial di Indonesia diramaikan dengan video dan unggahan kelulusan sekolah yang dinilai tidak bermanfaat, bahkan meresahkan. Banyak pelajar yang merayakan kelulusan dengan aksi coret-coret seragam, konvoi kendaraan ugal-ugalan di jalan, dan bahkan ada pula yang nekat mengundang DJ, membuat acara seolah-olah seperti pesta malam hiburan. Ironisnya, ini bukan lagi hal yang mengejutkan, sebab kegiatan seperti ini sudah seakan menjadi budaya di banyak sekolah di Indonesia. Dari tahun ke tahun, saking viralnya fenomena ini, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sampai angkat bicara. Beliau memberi nasihat agar acara kelulusan semacam ini sebaiknya ditiadakan saja, karena alih-alih menjadi momen syukur dan refleksi atas perjuangan selama sekolah, justru menjadi beban tambahan bagi orang tua, baik secara finansial maupun psikologis. Kang Deddy juga menekankan, kalaupun kelulusan tetap ingin dirayakan, hendaknya dilakukan secara sederhana dan bermakna, tanpa menghamburkan uang dan tanpa membuat gaduh. Dan dari sinilah kita mulai melihat perbandingan yang cukup mencolok dengan apa yang terjadi di Malaysia. Di negeri jiran tersebut, acara kelulusan dibuat secara resmi, terstruktur, dan penuh kesan. Pelajar hadir dengan pakaian rapi dan sopan, duduk berdampingan bersama orang tua, dengan suasana yang penuh penghormatan kepada guru dan rasa syukur atas capaian akademik. Tidak sedikit pelajar yang sujud syukur saat diumumkan mereka lulus. Itu yang mantap. Ada pula yang melantunkan zikir bersama sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Yang Takbir. lebih menyentuh hati, Allahu acara Akbar. kelulusan di Malaysia ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi anak, tapi juga menghadirkan rasa aman dan lega di hati para orang tua. Mereka tak perlu khawatir anaknya berada di jalanan merayakan dengan cara yang tidak semestinya. Sebaliknya, mereka bisa menyaksikan langsung keberhasilan anaknya dengan bangga dan damai. Kita tentu tidak menafikan bahwa tidak semua sekolah di Indonesia merayakan kelulusan dengan cara negatif. Ada juga sekolah-sekolah yang menyelenggarakan acara kelulusan dengan tertib, bermanfaat, bahkan religius. Tapi sayangnya yang lebih viral dan dominan di media adalah yang hura-hura, yang kontroversial, yang tadi, geng, dan yang jauh dari nilai edukasi. Saya, Ria Oktorina, ingin mengajak kita semua untuk belajar dari hal-hal kecil yang bisa membawa dampak besar. Malaysia telah memberi contoh bahwa acara kelulusan bisa menjadi sarana pendidikan karakter, bukan sekadar selebrasi tanpa arah. Sudah saatnya kita di Indonesia mulai berpikir ulang. Apakah cara kita merayakan kelulusan sudah mencerminkan rasa syukur dan kedewasaan, atau justru menjadi ajang euforia yang merusak makna perjuangan itu sendiri? Mari kita ubah kebiasaan, mulai dari lingkungan sekolah, guru, orang tua, dan tentu saja para siswa. Jadikan kelulusan sebagai titik balik menuju masa depan yang lebih baik, bukan sekadar pesta sesaat yang tak membekas. Semoga ke depan semakin banyak sekolah di Indonesia yang mampu menghadirkan kelulusan yang bermakna, sederhana, dan membanggakan, seperti yang kita lihat di Malaysia, bukan untuk meniru, tapi untuk mengambil pelajaran. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Itulah, geng, ya. Tapi
ketika kalau kita melihat di TikTok, geng ya. Nah, seperti ini contohnya, ada beberapa soalan-soalan yang ditanyakan dengan netizen, geng ya. Lulu pada ketika lulus sekolah, ya kan, geng, belum tentu hidup lu enak. Ada yang berkata seperti itu, ya kan, geng. Ada yang berbicara ini sekolah apa party, ya kan, geng. Ada yang bilang seperti itu, kan, geng. Karena perjuangannya itu nggak sampai hanya di sini aja, geng. Ketika lulus sekolah, apalagi sekolah menengah atas, kan, geng, itu ada beberapa option pilihan-pilihan yang akan nanti dilakukan oleh anak-anak ini, adik-adik ini, geng. Boleh kerja, boleh kuliah, atau mungkin nggak dua-duanya, geng. Nggak kerja, nggak kuliah, ya kan. Mungkin masih pengangguran setahun 2 tahun baru mungkin cari kerja. Jadi masa depannya itu masih sangat-sangat panjang, geng ya. Jadi kalau rasanya terlalu cepat untuk kita berfoya-foya, kan, geng. Cukup hanya mengundang cukup hanya mungkin dengan melakukan rasa syukur, geng ya. Rasa syukur, alhamdulillah sudah lulus, alhamdulillah dapat nilai yang baik. Karena perjuangannya ini masih sangat panjang, geng. Ketika lulus sekolah, ya, geng, mau kuliah, mau kerja, atau mungkin mau jadi pengangguran dulu. Nah, itu masih panjang ini ya, masa depannya masih panjang, geng ya. Dan ada satu kalimat ya, geng, yang sampai sekarang mungkin masih saya ingat ya, dari Imam Al-Ghazali, geng ya. Jika kamu ingin melihat masa depan sebuah negara, lihatlah keadaan generasi mudanya sekarang. Itu sangat-sangat, kalau kita melihat generasi seperti ini, ya kita pasti sudah bisa menilai, ya kan, geng, masa depan sebuah negara itu seperti apa, kan, geng. So mungkin kita bisa mengaca, merefleksi diri kita sendiri, geng ya, bahwasanya sesuatu hal yang berlebihan itu sebenarnya ya tidak terlalu baik juga lah, geng ya. Itu oke lah, geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Bye bye, geng.